Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan cinta sejati yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung untuk mendapatkan jodohnya malam hari ini? Saya minta fishball-nya. Oke. Oke, dan yang terpilih adalah, terima kasih, nomor 11. Vina, seorang wanita cantik berusia 27 tahun. Menyukai sosok pria yang tinggi dan wangi. Sulit mencari pasangan hidup karena memiliki takdir hidup yang kelam. Apakah Vina menemukan jodohnya di garis tangan? Oke, saya sudah bersama Vina di sini. Vina, kamu pengen cari jodoh atau laki-laki yang seperti apa? Kriteria pertama dulu. Satu kata apa? Tinggi. Tinggi. Oke, kalau begitu buat para pria yang ada di sana, siapa yang merasa dirinya tinggi dan suka dengan Vina, silakan berdiri. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 5, 6. Oke. Banyak yang suka sama kamu, Vina. Ada 6 orang dan ini menurut kamu cukup tinggi pria-pria yang berdiri ini? Kayaknya cukup tinggi. Cukup tinggi. Ada 6 orang yang suka dengan kamu dan tinggi. Kalau begitu silakan ke 6 orang yang sudah berdiri turun ke bawah. Selain tinggi, apalagi kriteria kamu selanjutnya? Cowok yang bagaimana? Kayaknya yang nggak bau mulut. Yang tidak bau mulut. Oke, coba kalau begitu kamu deketin. Mana yang menurut kamu tidak bau mulut, Vina? Pilih 2, karena kamu harus pilih 2. Tapi nanti pilihnya di sini aja ya. Kamu sekarang endus dulu, mereka endus. Endus nih. Endus. Guguk kali ya, endus ya. Oke, silakan Vina diendus. Waduh, deg-degan nih yang mulutnya bau habis makan jengkol mungkin. Oke, Mas, kenapa kamu kayaknya minder sekali? Kamu cukup ganteng, cukup tampan, tapi kayaknya membuka mulut tuh agak ragu-ragu. Coba, hai. Aduh, aduh. Kata-kata pertama tuh aduh. Iya. Oke, aduh tuh maksudnya apa nih? Kayaknya habis makan pete kali ya. Maaf ya. Tapi ganteng loh ini. Iya, ganteng banget. Tapi kan nggak. Kurang wangi. Iya, kurang wangi. Oke, ya oke gitu. Berikutnya nih yang paling tinggi nih kayaknya nih. Siapa namanya? Namanya Vina. Coba di sini dong. Oh. Kenapa kamu? Emang telinga dia yang buat nyium? Enggak, aku mau. Orang akhir di telinga. Iya. Lu. Bukan tadi yang ngomong aja berhadapan. Ngomong aja, ngomong dari ngomong ada pada kan kelihatan gitu. Coba. Aduh, Coba, kayaknya gitu. enggak deh. Hah? Ini apa? Bau? Bau gorengan kali ya. Habis makan bakwan kayaknya ya. Nih. Oke, berikutnya. Silakan, ini ada langsung pipitnya nih. Halo. Kok kamu wangi sih? Oh, wangi. Oke, berikutnya nih kacamata. Satu orang udah terdeteksi wangi di sini. Hidungnya mancung. Kenapa mingkem? Ngomong. Halo Mbak. Waduh. Apa nih? Wangi apa? Wangi apa ya? Aku nggak tahu. Campur. Wangi apa bau nih? To the point aja. Bau kali ya. Bau kali ya. Oke, ya berikutnya. Baru satu yang terdeteksi wangi nih. Kamu wangi banget. Ih. Kok sampai ketek-keteknya dicium? Semuanya wangi sih. Semuanya wangi, mulut, Iya. ketek semua mungkin habis nelan parfum kali ya. Oh iya bener. Oke. Iya bener. Oke, yang terakhir. Masih ada satu orang nih. Hai. Halo gitu. Coba. Ngomong dong, Mas. Hai. Apa? Nggak apa-apa. Oke, aku tarik aja 2 orang yang menurut kamu tarik ke depan yang menurut kamu wangi. Ya, aku tarik ya. Maaf nih. Aku pilih dulu. Oke, 2 orang ini. Oke, 2 orang sudah dipilih dan kalian, kamu udah nggak wangi, nggak tinggi juga, maju lagi. Waduh. Ya udah, silakan yang lain 4 ke belakang ya, mundur ya. Oke.
Artinya sudah 2 orang terpilih, kriteria tinggi dan juga mulutnya wangi. Rafa, seorang pria berusia 30 tahun, sering gagal dalam hubungan akibat trauma masa lalu. Seperti apakah garis tangan Rafa yang sebenarnya? Marcel, pria berusia 28 tahun, memiliki kisah hidup yang pilu. Suka dibully dan diputuskan mantan pacar tanpa sebab. Marcel ingin mencari pasangan hidup yang bisa menerima dirinya apa adanya. Apakah takdir jodohnya akan terlihat di garis tangan? Oke, sekarang Rafa dan Marcel. Ya, kamu suka sama Vina ini kenapa, Rafa? Jujur sebenarnya karakter saya banget. Oke, kalau Marcel? Kalau saya suka cewek imut. Hah? Cewek imut. Jadi menurut kamu Vina ini imut ya? Imut banget. Imut Apa banget. sih? Oke. Kalau begitu ya, Vina, ini mereka sudah ya sedikit memperkenalkan diri mereka dan kenapa suka sama kamu. Ya. Nah, sekarang gini, saya mau tanya sama kedua orang yang di depan saya. Cara kamu berkenalan sama wanita tuh gimana sih kalau misalnya kamu tertarik? First impression kamu pertama kali saat dia ngajak kenalan dia tuh apa? Bisa praktekin mungkin langsung. Oke. Kamu mungkin di tengah sini, Vina? Ya, oke. Mulai siapa dulu? Kalau saya gini. Oh gitu? Ya. Oh jadi kamu tadi ulang. Kamu gitu samperin, tangan kanan salaman, tangan kiri megang Iya, seperti bahu. ini. Oh, itu apa maksudnya apa nih? Biar akrab aja. Biar akrab. Jadi gini terus tangannya di sini gitu ya? Iya, oke. Oke. Kalau kamu Marcel? Halo. Kenapa? Aku gak suka Mas Uya. Nggak suka apa? Gak suka begitu lah, gak gitu caranya. Iya, baru kenalan loh, ini baru pertama kali lo masih sosor-sosor aja anak orang. Biasa aja dong. Gue sama Ya, cewek lain biasa. juga biasa-biasa aja mas. Ya tapi kan gue bukan cewek-cewek yang lain. Maksudnya kenapa Marcel? Saya juga sama teman-teman cewek saya yang lain juga biasa aja mas. Maksudnya biasa aja? Ya biasa kalau cipika-cipiki ya udah biasa Oh, iya. lumrah dong. Jadi kalau menurut kamu kalau kamu cipika-cipiki itu biasa aja? Ya biasa sama teman-teman saya pada main nongkrong juga biasa. Tapi ini aja. kan baru kenal ceritanya. Ya dia terlalu baper kali. Apaan sih, kamunya aja lebay. Hei, ini lebay. Kok gue? Oke, kenapa lo kayak jijik banget sama dia? Gak tahu kayak gak bisa ngargain cewek amat sih, baru juga kan. Oke, emang cipika-cipiki menurut kamu untuk orang baru kenal apa kamu karena jijik sama dia bagaimana? Enggak sih, aku nggak tahu, nggak suka aja kalau cowok-cowok kayak gitu. Nggak suka ya? Oke, Marcel sorry nih, ya. Ya lo first impression Vina kalau jadi kurang bagus nih. Oke, lo beneran jijik sama cowok-cowok yang pertama kali ketemu langsung pelukan cipika-cipiki gitu? Aku nggak tahu, aku jijik aja. Karena Marcelnya apa sama semua cowok? Semuanya sih. Ah lebay. Ya lo yang lebay. Lebay banget jadi cewek biasa Ya aja dong. Lo dong hargain cewek. Biasa aja, nggak pernah cipika-cipiki emang. Ya enggak lah. Oke, sekarang saya tanya sama cewek-cewek yang di belakang. Menurut wanita yang ada di belakang ini ya, jijik, sini ada yang jijik nggak sama cowok-cowok yang baru kenal langsung cipika-cipiki? Pastinya jijik. Oke. Kenapa coba majuan? Baru pertemuan kenal aja udah Oke, kalau udah kenal, ya enggak juga sih, nggak juga. Kalau kayak kita udah kenal begini, enggak juga, nggak ada masalah. enggak juga sih. Oh nggak juga ya. Oke, ya. Saya nyoba aja ya. Vina, kalau kamu udah kenal sama cowok itu cipika-cipiki, oke nggak? Enggak lah. Emang dia ngejamin apa? Oke. Artinya kamu sama cowok yang baru kenal nggak pernah cipika-cipiki kalau ketemu? Ya enggak lah Mas, aku biasa aja. Dianya aja tuh yang kayak udah gitu, kenal aku juga. nggak suka. Yang udah kenal juga gitu sama sahabat kamu. Iyalah. Namanya cowok. Nggak gitu juga kali. Oke. Ya udah, kita penasaran. Oke, Marcel silakan kembali. Kita akan panggil Arbi. Saya penasaran kenapa dia kok jijik sama cowok yang begitu, walaupun udah kenal atau udah sahabatnya sendiri. Kita panggilnya dia seorang expert di bidang hipnoterapi, Arbi. Malam Arbi. Malam mas ya. Arbi, ini ada sedikit perdebatan tadi antara Vina dengan Marcel.
Dimana tadi Marcel memperagakan cara dia berkenalan pertama kali sama perempuan dan dia langsung nyosor cipika-cipiki. Tapi terjadi perlawanan dan ketidaksukaan dari Vina. Dan ya gini, ya mungkin cipika-cipiki buat sebagian orang wajar gitu ya. Iya, tapi ada mungkin orang yang kalau baru kenal ngapain begitu gitu, logis juga gitu. Tapi yang saya bingung gitu, Vina ini bilang walaupun udah kenal, udah sahabat juga dia tetap nggak mau. Ya. Coba, mungkin bisa ada apa dengan Vina ini? Ardi? Ya mungkin menurut sebagian wanita sedikit bersentuhan itu lebih sensitif. Oke, kita cuma mungkin langsung lakukan mungkin metode apa yang akan Arbi lakukan di sini sama Vina? Metodenya seperti biasa relaksasi. Relaksasi menggunakan Saya apa? butuh medianya bunga. Bunga, oke, bunga. Karena Vina suka yang wangi-wangi kan? Iya, betul. Oke, kenapa bunga? Medianya lebih, Vina kan suka yang wangi-wangi. Oh iya, iya Jadi- betul ya. Jadi tanpa sentuhan apapun saya bantu. Oke, kita Boleh coba. minta kursi? Bunga. Oke, kursi. Kita akan cari tahu kenapa Vina begitu antipati dengan laki-laki yang seperti Marcel. Oke, silakan Vina di tengah. Vina boleh duduk. Dan kelihatannya Vina juga apa ya, kayak memegang tangannya kayak masih jijik gitu ya sama Marcel ya. Jijik, terlalu sensitif ya Vina. Iya, iya. Vina boleh pegang bunganya. Boleh di pangkuannya, boleh dipegang dekat hidung. Oke, wangi, bunganya wangi. Oke, rada jauh sedikit. Oke, fokus ke bunganya. Oke, perhatikan warna bunga tersebut, warnanya dan aromanya. Bawa ke dalam diri Anda, bawa ke dalam diri Vina seutuhnya. Biarkan aroma tersebut, wangi dari bunga mawar tersebut membuat Vina lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, dan biarkan Vina menceritakan apapun yang terjadi di masa lalu, membuat Vina lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita dan masuk ke dalam kondisi tersebut. Lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Oke, silakan Vina bercerita apa yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya aku tuh pernah dilecehin, Mas. Dilecehin? Oleh siapa? Ada orang terdekat. Orang terdekat. Dilecehkannya seperti apa? Ya saya diperkosa, Mas. Gimana kronologisnya kejadiannya? Pokoknya itu tuh udah bertahun-tahun, Mas. Tapi aku nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Nggak pernah cerita sama siapa-siapa, artinya kamu memendam perasaan ini sendiri? Iya, Mas. Kenapa kamu tiba-tiba serang mau menangis? Kamu bergetar barusan mulut kamu. Oke. Apa yang ingin kamu ceritakan sebetulnya di sini? Aku punya videonya sih, Mas. Punya videonya? Maksudnya videonya? Ya, aku punya buktinya. Bahwa kamu Aku bawa. dilecehkan? Bisa kasih kita? Di mana? Ada di sini di tas aku. Coba tolong cari tasnya Vina. Vina. Oke. Itu videonya gimana? Kamu lagi dilecehkan, kamu videoin bagaimana sih? Orang itu yang videoin, Mas. Hah? Orang itu memvideokan saat melecehkan kamu? Terus? Tapi aku masih simpen sampai sekarang. Kamu masih simpen, loh? Kejadiannya udah antara 2 tahun yang lalu lah. Kenapa? Oh, Vina udah sempet share ke kita. Oh, oke. Udah sempet share ke kita. Kalau gitu kita lihat videonya. Oh, jadi dia yang melecehkan kamu, dia juga memvideokan itu? Ini dia videoin pakai handphone dia apa handphone kamu? Handphone dia, Mas. Handphone dia, terus bisa di kamu? Ya aku rebut. Kamu rebut? Oke, kamu pindahin dari handphone dia? Iya, Mas. Oke. Sekarang gini, kamu nggak lapor? Aku takut, Mas. Dari kapan? Kejadiannya kapan? Kau bilang Kalau bertahun-tahun. kejadian itu antara 2 tahun yang lalu. Tapi itu udah sering, Mas. Itu udah dari aku kecil. Siapa yang lakuin itu? Itu bapak tiri aku, Mas. Bapak tiri kamu? Bapak tiri? Sudah berapa kali itu terjadi? Itu udah sering, Mas. Sering? Terus kamu nggak ngelapor ke siapa-siapa, nggak cerita ke siapa-siapa? Aku takut, Mas. Aku Kamu diancam. diancam apa? Kenapa kok ada yang nangis? Itu
Itu siapa yang nangis tiba-tiba? Itu Oke, mama aku, Mas. Ibu kenapa nangis? Ibu siapa? Ibu Vina. Ibunya Vina, mamanya Vina. Oh, ibu nemenin Vina ke sini. Iya. Bener ini Vina mama kamu? Iya, Mas. Ibu nggak tahu soal ini? Ya Allah, Vina. Kenapa kamu tidak mau ya? Aku takut. Maafin aku, Ma. Ibu nggak nyangka terjadi seperti ini. Oke, Vina mau ngomong apa sama ibu? Vina kesini, Vina. Vina duduk di samping ibu. Oke, ibu bisa pakai masker ibu, biar kita nggak susah ngeblur ibu. Maafin aku, Ma. Kamu tuh kenapa gak cerita? Aku diancam, Ma. Diancam. Aku gak mau. Kita bisa bilang sama mama kamu. Kamu tuh sakit di sini, Vina, dengarnya. Ya Allah, Vin. Aku gak mau daripada mama harus dicerahin sama dia. Ya Allah, nggak bisa kayak gini. Mama nggak bisa terima, nggak ikhlas. Ya Allah, ya Rob, astagfirullahaladzim. Ibu percaya dengan Vina tidak? Ibu percaya dengan Vina? Iya, anak saya nggak pernah bohong. Tapi ini dia kenapa bisa bohong gitu? Maksudnya bohong malam ini apa bohong dari kemarin-kemarin nggak cerita ke ibu? Ya baru malam ini dia cerita, ya Allah, Vin. Oke, jadi maksud ibu kemarin-kemarin kenapa dia bohong nggak cerita sama ibu ya? Dia cerita, ya Allah. Vina kenapa nggak cerita sama mama kamu dari kemarin? Kita mama sih, Vin. Kenapa Vina? Aku gak mau rusak kebahagiaan mama. Ya Allah, Vina. Ya Allah, Vin. Ya Allah. Maafin aku. Sakit hati mama, ya Allah, Vina. Oke. Ya Allah, nggak tahan. Mau ngapain? Ibu mau ngapain? Nggak bisa ini. Iya ibu tenang. Ya Allah, nggak bisa. Oke. Aduh, kamu gemeteran, Vina, kamu. Ya Jangan, Mama. harus dikasih pelajaran laki-laki kayak begitu, tau nggak kamu tuh? Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu papa simpati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bisa di speaker bu, maaf bu. Ya Allah. Udah, Mama. Gak bisa, Vina. Laki-laki kayak gini mesti dikasih pelajaran ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan bu. Halo? Halo? Kamu di mana, Mas? Ya Allah, Mas, kamu tega ya, Mas, selama ini nyimpen ini ya sama saya, Mas. Nggak tahu tuh apa kamu. Kamu ini, ya Allah, Mas. Bisa-bisanya kamu ganggu anak saya. Itu anak kamu, tau nggak? Ya Allah. Kamu ya, bejat kamu. Ya iya, kamu bejat. Tangan lagi kamu. Kamu berani-beraninya nyentuh anak saya. Ya Allah. Udah, Mama. Kamu tahu saya menderita, lihat anak saya menderita seperti ini, tahu nggak? Kamu bikin anak saya depresi lama, ya Allah. Kalau saya tahu itu kamu, saya bunuh kamu, tahu nggak? Gak boleh gitu ibu. Kau bejat dasar, laki-laki. Udah ibu mendingan tutup. Kamu jaga mulut kamu. Awas nanti ketemu. Udah. Oke. Vina ngomong sama bapaknya, Vina ngomong. Halo? Ya Allah. Halo? Ya Allah, Vina. Oke, halo Pak. Halo Pak. Udah sih, Mas, udah. Ya enggak, yang mending ngomong kamu. Ya udah, Vin. Gak usah lagi ngomong malah lagi. Biar Vina ngomong. Bapak ngaku aja deh, selama ini kan Bapak yang nyakitin aku. Udah mendingan ditelepon teleponnya. Oke, sekarang ibu mendingan lebih fokus sama anak ibu aja.
Ibu boleh meluapkan emosi ibu, tapi sekarang yang lebih penting adalah bagaimana psikologis Vina. Itu dulu yang harus diutamakan ibu. Kasian banget kamu ya Allah, menderita lama ini ya Allah. Kamu udah lama ini ya Allah, Vida. Aduh mama sayang laki-laki itu. Ya Allah, laki-laki jahat dong. Ya Allah, mama gak sampai pulang. Emang Vina kenapa? Nggak cerita kenapa diancam Vina selama ini? Ya Allah, Vida. Hah? Aku diancam. Diancam apa katanya? Astagfirullahaladzim, Vida. Diancam Ya apa? Allah. Dia mau cerain mama, dia mau ninggalin mama. Kamu nggak tega ngomong sama mama karena kamu sayang sama mama, kamu nggak mau merusak bagian mama, betul Iya. begitu Vina? Tapi kok kamu bisa ngomong? Tapi mama pernah ditinggalin sama papa dulu. Lebih baik ditinggalin laki-laki gila bejat jahanam kayak gini dibanding. Oke, jadi mama pernah ditinggalin papa dulu dan kamu nggak mau terulang lagi sama mama. Berarti kamu sayang mama. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin menjaga perasaan mama kamu. Aku sayang banget sama mama. Oke. Nggak, kita biarkan dulu ibu mau dilanjutkan Vina apa enggak sini Vina? Astagfirullahaladzim. Vina mau dilanjutkan atau tidak? Ini hak Aku kamu. lanjutin aja. Kita tidak pernah memaksa kamu untuk lanjut apa tidak. Terserah, kalau kamu mau mundur pun boleh mundur. Aku lanjutin aja. Kamu lanjutin karena kamu ngerasa lebih baik kalau kamu ungkapkan semuanya. Oke, nanti kita punya Arbi juga mungkin akan menghilangkan trauma kamu, dan juga kita nanti punya Rudi yang juga akan membaca kamu. Jadi insya Allah setelah ini kamu akan lebih tenang lagi. Ya oke. Maafin Kalau aku, gitu Ma. gini aja, kita memberikan ruang buat mereka berdua dulu. Mungkin ini tidak akan ya kita biarkan mereka berdua bicara. Setelah ini kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di garis tangan. Oke, balik lagi kita di garis tangan dan di sini kita masih bersama Vina. Vina lagi dicap ulang tadi karena dia menangis, air matanya banyak banget. Kamu udah tenang Vina? Udah sih mas. Masih mau lanjutin ini apa tidak? Aku lanjutin aja sih. Tadi Lanjut. juga udah izin sama mama. Mama kamu oke? Udah, Kenapa aku kamu tenang. masih mau ngelanjutin ini? Kenapa? Ya aku biar tenang aja sih mas. Oke, Aku minta bantuan Mas Uya juga. oke. Biar, Minta bantuan saya buat ya biar nyelesain aja biar kayaknya keluarin unek-unek. unek-unek kamu di sini. Apalagi kita punya pakar, ada Arbi, ada Rudi juga nanti di sini. Oke. Dan keadaan ibunya sekarang sudah tenang, sudah kita tangani di belakang. Dan Vina, artinya saya tanya sekali lagi, mau lanjut ya? Aku lanjutin mas. Lanjut ya, oke. Kalau begitu Vina masih kita lanjutkan sini. Oke, tisu ditaruh dulu. Oke. Vina, ada lagi nggak unek-unek yang masih mau keluarkan? Ngomong aja. Kamu bilang kan di sini mau ngeluarin unek-uneknya biar kamu rilis, bisa kamu lega. Apalagi masih mau kamu ungkapkan di sini? Aku juga pernah dilecehin sih mas sama pacar aku. Pernah dilecehin sama pacar kamu? Pelecehan seperti apa? Sama mas, aku diperkosa mas. Kenapa? Pantesan aja dari bodinya begitu. Wah apaan sih? Ya pernah Udah jelas digenjot banget terus. tuh dari tadi. Hei, Kamu jangan kurang ajar kalau ngomong ya. iya bodinya udah nggak perawan. Kamu pikir kamu suci di sini? Hah? Lihat aja mas, kayak gitu beraninya sama cewek. Hei, Iya. Iyalah, dari mulut tadi kamu kayak kayak perempuan. gitu. mulut gue. Oh, Ya makin iya kelihatan. itulah. Gak apa-apa, biarin aja dia. Dia dengan apa yang dia lakukan makin memperlihatkan jati diri dia yang sebenarnya di depan orang. Ya lihat aja mas kayak gitu. Kenapa sih kamu nyinyir banget? Orang lagi, kamu nggak ada empatinya sama sekali. Orang lagi cerita soal Jijik. masalah. Hah? Sama aku jijik Ngomong sama lo jijinya juga. gitu lagi ya. Sama, lo kira gue nggak jijik sama lo? Gak apa-apa, ini menarik sekali. Saya nggak tahu, Mas Marcel ini nggak tahu kenapa dia sikapnya seperti ini. Marsha kali. Oh, oke. Ya. Marcel, malamnya Marsha mungkin kita nggak tahu. Kita panggilkan sahabat saya lagi, seorang indigo, Rudi. Malam Rudi. Malam. Terjadi perdebatan antara Vina dengan Marcel di sana. Cowok, tapi terus terang nih, saya sebagai host harusnya netral di sini, tapi ya saya pancing juga karena nggak selayaknya dia ngomong begitu tadi. Oke. Oke. Rudi, apa yang kamu lihat? Saya pengen kamu buka tentang orang ini.
Kamu nggak bisa bohong dari Rudy. Dia punya aura yang unik. Oh, aura yang unik. Bagaimana? Tangan kamu. Kanan kiri. Apa aja? Ih, Oh. Dia lebih banyak disukai oleh sesama jenis. Wow. Tidak mas, apa katamu? tuh, lihat ih. Seperti apa nih? Saya melihat seperti masa lalu dia ini terlahir di keluarga yang sangat memanjakan dia, dan ini membuat dia gemulai. Gemulai. Oh. Jadi dia termasuk cowok tomboy ya kayaknya ya? Iya. Iya, iya. Apalagi yang Rudy lihat? Dia beberapa kali pernah diincar laki-laki. Ya. Dia hampir dilecehkan laki-laki. Oh. Dia itu pernah dibawa ke suatu tempat yang sepi. Kemudian dia hampir saja di laki-laki. Tapi dia berhasil meloloskan diri. Iya. Walaupun saya lihat dia ini memang tidak seperti laki-laki pada umumnya. Maksud saya dia sedikit gemulai, tapi dia ini sebenarnya normal. Cuma agak tomboy ya. Bisa dibilang seperti itu. Oh iya, jadi pernah suatu hari dia itu dilecehkan, kemudian ada temannya yang melihat dia dan itu menjadikan dia dibully Ya. oleh teman-temannya. Oke. Seperti itu. Jadi korban bullying nih. Dia korban bully karena dia pernah dilecehkan laki-laki dan itu menyebar ke kalangan temannya dan dia jadi bahan ejekan. Oke. Berarti artinya apa yang dia lakukan malam ini sebenarnya adalah pelampiasan dia atau bentuk apa ya? Dia menutupi kekurangan diri dia atau mungkin karakter yang terbentuk akibat dari masa lalu yang kelam dari diri dia gitu. Ya, seperti itu. Karena di keluarganya saya lihat ibunya itu sangat care terhadap dia, seperti care pada anak perempuan. Oh, jadi perlakuan ibunya ke dia sama dengan perlakuan ibunya ke anak-anak perempuan lainnya? Betul, seperti itu. Oke, Marcel, saya mau tanya, kamu anak laki-laki satu-satunya di rumah apa gimana? Iya. Kamu punya adik atau kakak? Saya anak bungsu. Anak bungsu. Kamu punya kakak berapa? 5 bersaudara. 5 bersaudara? Dari pertama 4. Saya kakak yang lain pada perempuan. Perempuan semua? Iya. Jadi makanya kamu mulutnya kayak perempuan ya tadi ya? Lo juga. Nggak juga. Biasa aja dong, yang jantan berisik. Gua mau ngomong sama tau. lu ya. Ngomong dari masa Apa? Oke, coba Arbi. Kayaknya menarik nih. Lakukan sesuatu sama pria ini. Oke. Bikin dia berkata sejujur-jujurnya. Oke, boleh minta kursi? Kursi. Oke. Menarik sekali nih Marcel nih. Buat apa sih kursi? Apa? Buat apa kursi? Ih, Oh, Marcel duduk aja di sini. Marcel. Ayo Marcel. Ih, apaan sih megang-megang ih? Apaan sih? lagu ih. Ih, gue maksudnya pengen nyuruh lo kesini. Ngomong yang lu. Berisik. Oke. Boleh kakinya turunin. Oke. Sekarang perasaannya gimana? Perasaan? Kesel. Kesel. Kalau kesel tangannya harus gini atau tangannya di pinggir? Kayaknya ke pinggir sih. Kalau misalnya kesel tangannya di pinggir sih. Oke. Lo dipegang dia nggak protes, pegang gue protes. Ih, Oke. Sekarang fokus ke tangan saya, bentar. Oke, bisa lihat sini. Fokus aja ya. Oke. Sekarang saya hitung sampai 3. Semakin lama, tangan terus semakin mendekat. Bawa diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Semakin nyaman, semakin rileks. Tetap buka matanya. Buat kamu tetap tenang dan tetap nyaman dan tetap rileks lebih dari sebelumnya. Oke. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat nyaman dan sangat rileks.
Kamu dapat merasakan apapun yang kamu rasakan di masa lalu dan kamu dapat menceritakan apapun yang terjadi, apapun perilaku kamu, apapun yang kamu rasakan di masa lalu kamu bisa ceritakan tanpa sesuatu yang kamu sembunyikan. Dan itu membuat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke. Buat kamu semakin nyaman, semakin rileks ketika bercerita. Oke. Oke. Ceritakan tentang kehidupan kamu, Marcel. Saya tuh 5 berkeluarga, 5 bersaudara. Kakak saya perempuan dan saya laki-laki sendiri. Ya, saya diperlakuin kayak kakak-kakak yang lain perempuan gitu. Saya dulu tuh pernah Mas hampir dikerjain sama teman saya. Gimana? Ya di luar hal yang tidak diinginkan. Diapain? Kayak di gitu Mas. Hampir mau apa sudah mau? Hampir. Saya ngeberontak Terus? dengan cara saya pura-pura ke toilet tapi saya kabur. Pura-pura ke WC tapi kabur. Menurut kamu kenapa kira-kira mereka akan melakukan itu sama kamu? Apakah kamu yang mancing? Enggak juga sih Mas. Ya karena mungkin dia tertarik sama saya atau gimana, saya kurang tahu juga. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kesini pengen nyari pacar? Saya pengen nyari jodoh Mas. Jodoh? Udah pernah punya pacar sebelumnya? Sudah. Wanita? Iya. Oke. Terus kenapa dulu kamu putus dengan pacar kamu yang sebelumnya? Dia tahu saya begini. Dia tahu kamu begitu, tapi sebetulnya kamu tuh begitu apa enggak? Ya enggak lah Mas, karena kan dengar dari mulut orang lain. Suka perempuan kan? Ya suka lah. Laki-laki? Ya enggak. Oke. Jadi ini kayak salah asuhan ya, pola asuhan dari kecil yang membuat dia, karena gini banyak juga memang di sekitar saya orang-orang yang dia normal namun ya gerak-geriknya aja kayak ya tomboy begitulah ya, cuman ya ternyata tidak gitu ya. Pengaruh lingkungan juga sih. Pengaruh lingkungan juga. Ada teman, sahabat, ataupun pola asuh dari keluarga yang salah biasanya. Oke, selain masalah soal keluarga, pola asuh dari keluarga kamu, ada pengaruh teman juga yang membuat kamu seperti ini? Iya sih Mas. Awalnya nonton video ya ujung-ujungnya begitu. Ya saya nolak. Ya saya nggak mau lah Mas, begitu Mas. Saya pengen normal. Pengen normal, jadi kamu sekarang nggak normal? Ya enggak, maksudnya kan cewekku putus gara-gara aku deket sama dia. Sangkanya begitu, begini. Saya kan nggak mau Mas. Oke. Sekarang kamu mau cari cewek yang gimana? Yang bisa jadi mamung saya. Oke. Ya, ini berarti dia korban ya? Oke, dia. Dan kamu gayanya aja yang seperti ini? Ya begitu deh. Oke. Kalau kamu ngelihat cowok ganteng maco tuh apa yang di pikiran kamu? Biasa aja. Biasa aja. Cuman ada tertarik bodinya aja sih. Cuman Ada tertarik. awalnya, cuman saya mikir enggak, biasa aja. Lebih tertarik mana sama ngelihat cewek seksi dan cantik? Yang imut. Hah? Cewek imut. Imut. Oke. Tadi kamu berdiri bilang kamu suka dengan Vina. Tapi di tengah-tengah itu kenapa kamu tadi begitu ketus dan nyinyir sama Vina? Jijik. Jijik. Kenapa? Karena dia menolak kamu, mempermalukan kamu di depan umum tadi? Ya. Ya iya, orang cipika-cipiki begitu ya biasa menurut saya. Orang saya juga sama teman-teman saya biasa aja. Ya tapi dianya mungkin baper. Ya karena bekas bapak tirinya kali ya. Ya udahlah. Iya apaan sih? Oke, Arbi. Mungkin bisa dilakukan sesuatu terhadap dia. Oke, kita buat seperti apa? Dihilangkan sesuatu yang dia rasakan sekarang, atau dihilangkan rasa yang pernah dia rasakan dan dibully dari masa lalu. Ya, mungkin trauma bullying itu mungkin yang harus dihilangkan sama. Mungkin kebiasaan dia dengan pola asuh dari keluarganya yang membuat dia diperlakukan seperti anak wanita, mungkin itu harus dibuang jauh-jauh kali ya. Iya betul. Sebenarnya yang dapat merubah polanya dia sendiri. Iya. Dia harus keluar dari pola lingkungan yang membuat dia seperti ini, mencari teman yang lain, sahabat yang lain, Ya, ataupun bisa langsung sebenarnya dilakukan polanya. nanti. Oke, sekarang saya tulis sampai 3, semuanya membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke,
Sekarang bayangkan dan rasakan bahwa di suatu kondisi di mana kamu menjadi seorang pria seutuhnya, menjadi lebih macho, lebih berwibawa dari sebelumnya, dan rasakan kembali perasaan tersebut, energi tersebut semakin lama semakin besar, dan munculkan perasaan tersebut, mental tersebut semakin lama semakin muncul, lebih besar dari sebelumnya. Hilangkan segala sesuatu yang menempel dari diri Anda yang membuat kamu lebih terlihat feminim dari sebelumnya, dan munculkan perasaan tersebut menjadi lebih berwibawa, percaya diri dari sebelumnya. Mulai sekarang dan seterusnya, diri kamu menjadi seorang pria seutuhnya, menjadi lebih maco, lebih berwibawa, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 hal tersebut menjadi lebih nyata mulai sekarang dan seterusnya. Oke. Thank you. Thank you ya. Oke. Sorry. Apa? Sorry. Sorry. Oh, mau minta maaf sama Vina? Boleh? Oh, silakan. Sorry ya guys. Iya. Biasa aja dong. Ih. Udah So biasa. ini banget. Oke, dia gentle. Minimal dia udah gentle mau minta maaf sama wanita ya. Oke, cuman kan nggak langsung berubah total ya. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari seorang Vina? Menarik sih. Iya. Tadi ketika saya membahas tentang bulian, tiba-tiba saya merasakan sesuatu dari gelombang pikiran Vina. Iya. Vina kayak ada merasakan hal yang sama seperti itu. Oh iya? Saya akan mengeceknya dulu. Boleh Vina tangannya? Bully. Dia juga korban bully. Oh ya? Artinya sama ya dengan Marcel ini? Kamu dibully sama tetangga kamu karena kamu pelakor. Enggak mas, enggak gitu. Maksudnya gimana? Oke, Rudy bisa dijelaskan maksudnya dibully karena dia pelakor, merebut laki orang? Dia itu pacaran dengan seorang pria beristri. Wow. Dan itu diketahui tetangganya. Oke. Kemudian tetangganya itu menjadikan dia bahan omongan dan cibiran. Seperti itu yang saya lihat. Iya. Benar, Vina? Enggak gitu mas, aku nggak tahu kalau emang dia udah punya istri. Tapi benar kamu pacaran dengan pria beristri? Ya, tapi aku nggak tahu kalau dia punya istri. Iya. Taruh deh, saya mau potong deh. Saya mau nanya sama dia. Boleh. Aku mau nanya sama kamu. Udah berapa lama selingkuh terus ngerebut laki orang? Loh, aku nggak selingkuh, aku nggak ngerebut. Nggak, jujur. Soalnya gue paling benci sama cewek yang selingkuh. Seriusan. Tapi gue nggak selingkuh. Jangan bohong. Gue mana mau sih jadi orang kayak gitu, cewek mana yang mau jadi pelakor? Nih mas, saya jujur nih. Iya. Saya paling nggak suka yang namanya selingkuh. Pokoknya nggak ada ampun, no mercy buat yang selingkuh. Benci saya. Tapi gue nggak selingkuh. Oke, gak selingkuh karena kamu nggak tahu dia udah punya istri gitu. Kalau nggak Di selingkuh, sini gue juga korban kalau kali. nggak selingkuh, lu ngapain dibully sama tetangga lu? Gue mana tahu kalau Karena dia lu punya nggak istri. tahu. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah kamu tahu kalau dia pria beristri, kamu masih melanjutkan hubungan itu atau tidak? Ya ketahuannya itu kan pas aku udah dinikahin dia ya mas. Oh, sempat menikah? Ya karena emang aku kan hamil saat itu. Terus, setelah itu? Setelah itu ya kita nikah, tapi aku belum tahu kalau dia punya istri. Oke, setelah tahu? Hamil anak lu kemana gua tanya? Ya Kan udah, gua kan gak ada lo kok kenapa Intinya kasar gua kayak paling gitu, benci. biasa Saya aja benci, Mas. kali lo kali Benci yang banget goblok. sama Biasa pelapornya aja gitu. dong. Benci banget. Rafa, kamu benci banget ngelihat orang selingkuh. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Arbi, mungkin bisa melakukan sesuatu sama Rafa ini. Oke, kita korek-korek di masa lalu Rafa yang terjadi seperti apa. Iya. Oke. Rafa bersedia? Oke. Silakan Rafa duduk di tengah. Oke, Rafa bisa duduk di tengah sini. Sekarang atur pola nafas kamu. Lebih nyaman, lebih tenang lagi pola nafasnya. Oke. Atau mungkin sebelum Arbi melakukan sesuatu sama Rafa, kayak tadi saya lihat tatapan kamu tajam sekali ke Rafa. Kenapa, Rudy? Oke, ada beberapa energi mungkin ya terbaca ya. Saya rasain seperti itu sih. Seperti sesuatu yang menarik sih untuk saya. Boleh tangannya, Rafa? Trauma seperti ada hubungannya dengan keluarga.
Jadi gini, dia sangat tidak suka kepada perselingkuhan karena dia pernah mengalami sesuatu yang buruk di keluarganya. Dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Karena perselingkuhan? Betul. Ayahnya selingkuh. Dan inilah kenapa dia benci dengan perselingkuhan. Seperti itu yang saya lihat. Oke, jadi masuk akal deh tadi dia merespon Vina seperti itu ya? Iya. Oke. Apalagi yang udah dilihat? Oh, dia seringkali menjalin hubungan, tapi tidak pernah serius. Dalam artian dia takut berkomitmen karena dia trauma dengan namanya perselingkuhan. Oke. Dia takut ditinggalkan. Oke. Dan dia seringkali ditinggal pacarnya ketika dia lagi sayang-sayangnya. Seperti itu yang saya lihat. Jadi dia trauma. Betul. Sekarang saya mengerti kenapa dia benci sekali dengan perselingkuhan. Oke. Rafa, untuk membuktikan itu, Arbi mungkin bisa melakukan sesuatu. Atau mungkin saya tanya, apa benar yang dikatakan Rudi? Iya. Hah? Benar. Arbi silakan. Oke. Biar kamu ceritanya lebih rileks, lebih tenang. Sekarang kamu fokus ke satu titik. Oke? Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, buat diri kamu senyaman mungkin, bawa kedamaian dalam diri kamu, lebih tenang, lebih nyaman. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, buat kamu diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, lebih rileks. Oke, mulai sekarang dan seterusnya kamu bisa bercerita apapun yang kamu rasakan di masa lalu, bahwa apapun yang kamu rasakan, yang tercipta dalam pikiran kamu di masa lalu, kamu bisa ceritakan, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita dan ungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3. Oke, semakin nyaman ketika bercerita. Rafa, apa yang terjadi dengan hidup kamu sehingga kamu benci sekali sama yang namanya perselingkuhan? Rafa, apa yang terjadi dengan hidup kamu sehingga kamu benci sekali sama yang namanya perselingkuhan? Jujur, saya dari lahir mungkin sampai kelas 5 SD, keluarga saya tuh masih harmonis. Harmonis banget. Ayah saya sering ngajak jalan kemanapun itu. Memang orang berpikir kalau anak laki-laki itu deketnya sama ibu mungkin ya. Tapi kalau saya beda. Kalau saya sama ayah saya. Yang saya ingat sama ayah saya, waktu ibu saya sakit, saya posisinya kelas 2 SD. Biasa dijemput sama ibu, ayah saya ngejemput. Dan dia jalan kaki. Kebetulan memang saya tuh keluarganya walaupun pas-pasan memang. Tapi uang ada aja. Jalan kaki yang jaraknya kurang lebih dari rumah saya ke SD saya itu kurang lebih sekitar 6-7 kilo mungkin ya. Itu sekitar segitu. Saya salut sama ayah saya. Hujan-hujan, bajunya basah. Saya nunggu di depan pagar. Dia nanya ke saya, "Kamu tetap semangat ya? Pokoknya harus lebih ketika nanti besar harus lebih sukses daripada ayah." Saya ngeliatin mukanya itu loh, pakaiannya basah semua. Ibu saya sakit. Mungkin menurut saya tuh dia sosok yang strong, kuat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, yang nggak suka dari ayah saya, kan ada wanita. Gak suka gua. Itu terjadi saat kamu kelas? Itu kelas 5 SD. Saat itu? Iya. Ayah kamu mengakuinya atau ibu kamu mengetahuinya? Ibu saya yang tahu. Semenjak saya kelas 5 SD, itu ayah saya udah berubah. Jarang pulang. Ibu saya minta uang juga, nggak pernah dikasih. Saya nggak tahu apa-apa, kirain saya emang bener nggak ada uang. Saya nggak tahu, mungkin pikiran saya tuh ayah saya kerja mungkin pulang malam
Terus sampai bahkan nggak pulang lagi, emang benar-benar kerja. Tapi pas saya beranjak, terus udahnya ketahuan tuh sama sama ibu saya minta cerai. Sampai saya nggak tahu dihancurin ibu saya ngancurin barang-barang, nangis-nangis, ketahuan selingkuh. Yang saya ingat dari kata-kata ibu saya, lu nggak ingat sama anak lu nggak ingat sama anak lu. Sampai dia ngebanting, ngelempar apa, ayah saya dari situ kabur tanpa alasan. Ayah saya kabur gitu aja. Pas setelah telusuri SMP, saya minta nanya ke ibu saya, kenapa ayah bisa kayak gitu. Dia selingkuh sama janda yang kebetulan tinggal di sebelah rumah saya. Oke. Dan sampai sekarang kamu masih bertemu dengan ayah kamu tidak? Enggak. Tidak. Benci dengan ayah kamu? Benci. Enggak rindu dengan kedekatan ayah kamu dengan kamu? Rindu pasti ada. Cuman saya nggak tahu sebenarnya saya kenapa sih harus ada tuh janda. Oke. Luapkan saja semuanya. Nggak suka mas, saya bener serius. Oke. Kalau ayah kamu sekarang melihat, kamu mau pengen ngomong apa? Tapi ini dari hati kamu yang paling dalam ya. Sejujur-jujurnya. Kamu lebih besar bencinya apa kangennya? Jujur. Ngomong. Semoga buat ayah saya nggak tahu keberadaan ayah di mana. Ingat, ketika ibu sakit, ya, ketika kita kesusahan, ayah selalu ngayomin. Tapi ketika ayah berubah, maksudnya apa? Kalau misalkan ayah laki-laki datang ke rumah saya, mungkin samperin studio Antv, tanya nomor telepon saya. Saya tantang kalau benar-benar ayah laki-laki. Ya. Namun kamu akan memaafkan ayah kamu atau tidak? Sebenarnya berat, Mas. Iya apa tidak? Oke, saya maafin. Oke. Silakan kamu kembali ke sana. Sekarang saya tanya sama kamu, Vina. Dari dua orang pria ini, ada nggak yang kamu suka? Mulai dari Marcel. Suka sama si Mas. Siapa Mas tadi? Nama kamu siapa? Rafa. Kamu suka sama siapa? Rafa. Rafa, kamu suka dengan Vina atau tidak? Enggak. Maaf, Oke, mungkin Rafa masih emosi kali. saya trauma. Atau mungkin bisa dihilangkan traumanya dulu, Ardi. Tadi udah Mas. Tapi aku juga sama kok korban bully. Aku juga nggak tahu kalau dia punya istri. Nggak seharusnya lu sadar kalau lu udah dibully sama tetangga lu ya. Ya biasa Udah aja dibully dong. kan? Lu ngapain mau sama suami orang? Ya gue mana tahu orang dia Tolong bilangnya pikir. dia single. Dia ngomong single, mana gue tahu. oke. Gue juga Single. trauma. Ya kan lu Ada bisa videonya. cek. Mas, aku punya videonya Mas. Lu katanya hamil, mana hamil? Kan Video apa lagi? Video waktu aku depresi. Ada. Oh, sudah diberikan ke kita juga. Oke, bisa diputar. Kenapa depresi? Ya saat itu kan memang aku udah dilecehin sama bapak tiri aku, sama suami aku. Terus aku Oke, ditinggalin. kita lihat video gitu aja. saat kamu depresi. Nggak apa-apa diputar ya? Iya nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, ini ada siapa aja? Itu mama aku Mama. sama kakak aku. Pada saat itu, apa yang terjadi pada saat di video ini? Saat itu kan karena aku sering dibully sama tetangga aku, keluarga dari mama, dari semuanya itu tuh ngebully aku karena Mama sampai sakit? aku kan yang sakit. Oke, kamu yang sakit, oke. Itu kan aku nggak tahu Mas kalau emang dia punya. Tapi akhirnya kamu bercerai dengan dia apa tidak? Iya. Karena apa? lu sekarang depresi kan? Saya mau tanya nih Mas, penasaran. Lu bakal ngulangin lagi nggak? Ya enggak lah, lo pikir aja dong masa depresi diulang-ulang. Soalnya gue trauma lu sama cewek yang udah selingkuh, dibully sama Tapi orang. gua nggak selingkuh. Dia bakal ngelakuin lagi, gue Gua nggak takut. selingkuh. Oke. Tampaknya Rafa nggak. Intinya
Rafa, kamu nerima nggak? Kan kalau kamu berpikir logik juga sebenarnya tadi Vina udah mengaku bahwa dia korban. Dia nggak tahu kalau ternyata wanita atau pria yang dinikahinya udah beristri. Bisa jadi ilfil, Bang. Ilfil, oke nggak masalah, kita nggak paksa. Jadi intinya kamu nggak suka sama Vina ya? Saya mau nyari yang benar-benar perempuan yang Oke, masa kita depan. nggak maksa. Dan Vina nggak tertarik dengan Marcel? Kayaknya enggak deh. Gue juga enggak. Ya udah, biasa aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, Vina. Terima kasih Marcel, terima kasih Rafa. Silakan kembali ke sana. Ya, mungkin nanti Arbi di belakang kita bisa proses terapi ke Rafa ya. Terima kasih juga Vina, sorry kamu belum mendapatkan jodoh siapa-siapa. Mohon maaf, belum ada yang jodoh. Tapi kamu merasa lebih lega sekarang? Iya sih Mas, aku Udah ngeluarin unek-unek. Dan apa yang terjadi tadi tidak keberatan ini kalau disiarkan ya? Iya nggak apa-apa. Bukan sih, Mas. aib buat kamu ya? Bukan. Oke, semoga mamanya juga baik-baik aja ya. Bisa menerima ini dengan Iya. ikhlas ya. Oke, Terima silakan kasih kembali. ya, Mas, Terima ya. kasih Vina. Sekarang giliran para pria yang akan terpilih. Dan siapakah kandidat yang selanjutnya akan beruntung untuk menemukan jodohnya? Fishball. Oke, fishballnya sudah masuk. Oke, sekarang kita akan langsung saja. Saya akan acak-acak. Yes, oke. Nomor 8. Dion, pria berusia 30 tahun, menyukai sosok wanita yang setia dan bersedia menikah dengannya. Seperti apakah takdir cinta Dion di garis tangan? Oke, sudah bersama Dion di samping saya. Ya. Dion, selamat kamu terpilih di sini. Dan di sini ada 31, berarti tinggal 30 ya kandidat wanita ya. Oke, kriteria wanita yang ada di benak kamu apa? Untuk pertama, saya suka perempuan yang tinggi. Tinggi, oke. Yang merasa dirinya tinggi dan suka dengan Dion, silakan berdiri. Oke, tidak ada yang berdiri? Ya. Berikutnya, selain tinggi. Putih. Putih. Yang merasa dirinya putih dan suka sama Dion, silakan berdiri. Oke, nomor 5. Hanya satu. Ya. Selanjutnya, selain putih, apa lagi? Mungkin rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Oke, yang merasa rambutnya panjang dan suka sama Dion, berdiri. Oke. Gak ada yang nyangkut, ya? Ya. Oke, artinya hanya satu orang yang berdiri. Sebelumnya, Oke. ada yang saya mau bicarain, Mas. Ah? Saya nggak bisa memilih dari semua kandidat yang ada di podium. Loh, maksudnya gimana? Saya di sini minta tolong untuk dimediasi. Dimediasi? Ya. Loh, kamu kan kesini buat nyari jodoh, maksudnya gimana ya dimediasi? Mediasi saya sama pacar saya karena saya lagi Lah. dalam masalah. Kamu punya pacar? Ya. Loh, kamu mau cari jodoh apa mau menyelesaikan masalah nih? Saya mau menyelesaikan masalah. Loh, di sini tempatnya mencari jodoh loh. Tapi saya Loh, udah bingung. Oke, di belakang ada yang berdiri tadi, nomor 19. Kenapa tiba-tiba berdiri? Hah? Tertarik sama Dion? Tertarik? Oh, agak-agak telat bangunnya ya? Iya, oke. Cantik loh pada nomor 19, saya juga mau nih. Ya. Dion, gimana nih? Oke. Tapi sebentar nih ada sedikit kesalahpahaman di sini sama Dion. Dion, maksudnya gimana? Kamu nggak tertarik sama wanita-wanita yang ada di sini? Ini ada 2 wanita yang berdiri, dua-duanya cantik loh. Saya minta maaf Mas Wia. Hah? Saya kesini minta tolong Mas Wia untuk dimediasi sama Rudi juga sama Arbi untuk menyelesaikan masalah saya sama pacar saya. Loh. Ya kamu pilih dulu 2 orang ini gimana nih? Saya nggak bisa memilih karena saya sudah punya pacar. Lah, ya ini namanya kita dibohongin ini. Terus lo mau mediasi, pacar lo mana? Ada di depan. Ada di depan. Jadi lo bohongin kita di sini, maksudnya gimana sih? Saya minta maaf sekali lagi, saya nggak bisa minta tolong ke siapa lagi dan saya nggak tahu mau kemana lagi minta tolong untuk menyelesaikan masalah Oke, ini. gimana nih? Kru ini gimana nih? Ini ada yang melenceng nih jadinya nih. Hah? Sebentar, saya diskusi dulu. Tapi ya emang sebenarnya udah nggak masuk ini sih. Iya, ini ada 2 cewek berdiri nih udah.
Gimana? Terserah gue sih nggak mau, gue ikutin aja. Yang di atas juga udah setuju. Yang atas setuju? Oke. Ada ceweknya ada ya? Ada. Oke. Tapi kita tanya dulu pacarnya ya, maksudnya. Oke, sorry, nomor 5 sama nomor 19 cancel. Ya. Maaf ya. Aduh. Maafin saya. Lo rasakan yang mereka rasakan tuh sama seperti tukang ojek online yang udah lo order lo cancel. Iya kan? Ya, Oke. sekali lagi saya minta maaf. Tapi ini dengan syarat pacar lo harus mau dulu ya. Ya. Oke, di mana pacar lo panggilnya? Ada di depan. Hah? Ini? Bukan. Oh, bukan. Mana? Yang Ini. kamu ikut aku dulu ke dalam ya. Bentar, kamu udah selesai? Udah, pulang yuk. Kita selesaiin masalah kita dulu. Yang mana? Ayo kita ke dalam aja. Nggak usah, ini masalah kecil banget. Dulu, Kamu gimana nggak sih? usah malu-malu. Ayo, Kamu ini kita ke pacar dalam kamu dulu. dan kamu nemenin dia ke sini untuk dia cari jodoh gitu. Maksudnya gimana sih? Enggak gitu. Ayo. Hah? Oke, maksudnya gimana, coba jelasin. Enggak gitu, aku kesini emang nemenin dia, Mas. Lo setahu lo apa? Dia lo tahu kan di sini acara cari jodoh, tahu dong? Enggak, emang ini Loh. cara cari jodoh? Lah setahu lo apa emang? Sebenarnya kita ini ada masalah, Mas. Dan saya minta tolong untuk diselesain di acara ini. Iya, tapi nggak di acara kayak gitu. Enggak dong. Masalah kita ini bukan masalah kecil lagi. Kita harus Enggak, selesain kita sekarang bisa juga. Kita bisa Nah, selesai. cewek lo harus mau, kalau gini nggak bisa, kita nggak bisa bantu. Nggak usah malu kayak gini. Nggak usah bikin malu dong. Ini nanti kita ngobrol aja. Ayo dulu. masuk. Kamu nggak pernah kayak gini loh. Kamu nggak usah maksa-maksa kayak gini. Ini sekarang faedahnya apa kalau misalkan kamu masih pacaran kayak gini? Ada Kita harus selesaiin masalah kita ini. Ayo masuk. Coba kamu dengar aku sekali ini. Aku nggak suka kalau misalkan kamu maksa-maksa kayak gini. Ya, akhirnya kalau cewek kamu nggak mau ya udah kita nggak bisa, kita nggak boleh maksa. Aku mohon. Sekali ini aja. Kita kelarin masalah kita. Ya tapi nggak usah di depan umum kayak gini. Apalagi ada mas kayak gini nggak usah. Enggak di depan umum. Kita kelarin Ini semuanya. masalah kecil Malam doang. ini juga. Ini masalah kecil doang. Enggak kecil kok. Ini masalah Iya, besar. Ya, kalau menurut kamu masalah kecil justru ya kita selesaikan. Bener lebih gampang masalahnya kalau kecil. Ya, Bener tapi, nggak? iya sih. Ya tapi kan nggak usah di depan. Iya umum. terserah sih. Ya terserah kamu udah. Ini masalah besar. Udah gitu deh, saya tunggu di dalam deh kalau ya. Ya udah, sekarang mau kayak gimana? Kita kelarin dalam. Ayo. Mau. Mau mas. Pasangin clip-on dulu dong. Pasangin mic. Tapi setuju ya? Oke, pasangin clip-on. Ini unik ya, ada orang mau cari jodoh ternyata bermasalah sama pacaran. Ini bener-bener ngaco ini ya. Aduh, ini acara apa sebenarnya sih? Hah? Saya tahu acara saya, tapi kamu nggak punya tujuan hidup kayaknya di sini. Ya. Oke. Siapa nama kamu tadi? Siapa itu? Saya lupa. Dion. Dion. Oke, kenapa? Ini Mbak namanya siapa? Yuni. Yuni. Kenapa dengan Yuni? Kita ini udah berpacaran sekitar 4 tahun mas. Dan akhir-akhir ini dalam 1 tahun belakangan saya ngajakin dia nikah. Udah mateng, kita udah berpacaran udah lama. Tapi dia selalu menolak untuk nikah. Dan saya curiga ada orang ketiga dalam hubungan Curiga saya dia ini. selingkuh. Hey, kok kamu curiga ada orang ketiga sih sejak kapan? Nggak begitu, nanti aja. Bentar deh, kayak Kamu jangan ngomong dulu, nanti aja. aku tuh nggak pernah Aku selingkuh. kelarin dulu sini. Kenapa kamu jadi nuduh-nuduh aku kayak gini? Nggak. Kamu diam dulu. Oke, Dari ini dia- cowok. Oke. Ini cowoknya ngajakin nikah, dia serius. Kenapa kamu yang Iya. nggak mau? Bentar deh Mas Uya, aku tuh ya nggak ada selingkuh sama sekali. Kenapa tiba-tiba dia sekarang bilang aku selingkuh? Aku nggak mau nikah sama dia karena emang kita tuh belum mapan dan aku Kita pengen, apa dia yang belum mapan? ya aku pengen karir dulu Mas Uya dan dia pun belum mapan. Kan kalau nikah itu ya Mas Uya harus bener-bener mapan. Maksudnya ya bukan cuma buat 1 hari aja pas nikah dong. Buat kedepannya juga harus ada materi Oke. gitu Kamu udah loh. merasa mapan belum, Dion?
udah mapan, Mas. Saya udah siap. Karena saya ngajakin dia nikah, bahwa saya udah siap. Mana? Oke. Siap mana? Mana buktinya? Udah siap, tapi kamu selalu nolak kan? Iya kan? Karena udah aku bilang, aku pengen karir dulu. Apa kurangnya aku? Oke, sekarang gini deh, apa yang membuat kamu atau bagian mananya yang menurut kamu cowok kamu belum mapan? Ya gini loh Mas Uya, kalau misalkan kita emang mau nikah itu harus ngurusin biayanya kan, terus buat kedepannya juga kayak Jadi gimana. menurut kamu Dion belum mampu? Ya belum lah Mas Uya. Orang, Atau kamu jangan-jangan adalah orang lain yang lebih mapan dari Dion? loh kok jadi ke situ Oh enggak, sih? saya cuma nanya. Selama ini aku benar-benar buat karir aja, gak ada hal lain. Oke. Selama ini juga kan. Oke, Kalau Dion. aku belum mampu, aku gak bakal mau ngajak kamu Oke, nikah. bukti kamu mungkin. Oke, Dion. Buktinya mana kalau Buktinya, misalkan nah kamu udah buktinya mana? mampu, Di sini udah harus ada bukti. mapan. Buktinya mana kamu nuduh pacar kamu selingkuh? Buktinya, Mas Uya, pertama, di saat dia pulang kerja, biasanya saya yang jemput. Oke. Tapi dia nggak pernah mau pulang sama saya lagi. 2. Dan tanpa sengaja, waktu saya pulang bareng sama dia, saya nemuin bon belanja dan bukti transferan itu nominalnya gede. Kapan? Kamu kan pernah bilang sama aku. Nah, yang kali ya. Oke. Itu kan di Tuh, tas Ma, kamu, itu kamu menurut yang tahu, doang. seharusnya kamu yang Oke. tahu. Kenapa Itu, kamu bilang di sini? Kenapa shh. nggak bilang di belakang kemarin? Nih, kamu kebal apa gimana? Saya panggil-panggil, nggak nengok. Kebal ya? Oke. Buktinya mana? Ada bukti, saya juga bawa orang Tunjukin bisa nggak? orang kepercayaan saya Kamu mau yang benar-benar bisa dipercaya. Oke. mau buktiin apa sih? Orang Silakan. kepercayaan Aku kamu. nggak ngerasa salah. Oke, dia ngajak ke sini. Ada. Udah, Oke. Bisa dibawa ke sini? bisa. Silakan buktiin aja. Udah ada Oke. di dalam. Oke. Kau bisa koordinasi sama tim saya? Silakan. Koordinasi. Kamu ngerasa Dion itu belum mapan? Belum lah Mas. Belum Uya. mapannya di mananya? Ya gimana ya, selama ini juga kan saya juga kerja, dia juga kerja gitu. Selama ini apa aku pernah dikasih apa gitu atau dibeliin apa gitu, nggak pernah gitu loh. Dan kalau misalkan ngomongin buat masa depan pun kayak ya menurut aku kayak cukup gitu, kayak gimana ya, nggak bisa Mas Uya. iya. Dan aku tuh benar-benar pengen karir. Tapi emang kamu dulu. banyak uang, mungkin tadi ada bon-bon belanja dengan transferan yang jumlahnya besar. Ya enggak, itu kan bonus dari kerjaan aku Mas Uya. Bonus kerja. Oh, bonus kerja. Iya. Sebesar apa sih bonus kerjaan kamu? Ya lumayan lah Mas Uya buat beli skincare. Apa dia pernah beliin aku Nggak skincare? mungkin lah gaji dia segede itu Mas, sama bonus dia itu. Aku tahu kerja dia itu apaan. Kamu pernah Oke. nanya nggak sebelumnya ke aku? Nggak pernah Aku kan? lebih tahu daripada kamu. Oke, ini ada orang yang dibawa Dion, tapi dia minta identitasnya disamarkan. Ya, oke. Untuk orang misteri guest yang ada di belakang, saya ingin tanya, apa hubungan kamu sama Yuni? Malang, Yuni itu adalah salah satu karyawan saya, Mas. karyawan kamu. Iya, Dengar betul. tuh baik-baik. Artinya kamu bosnya Yuni. Betul. Ya terus kalau bos aku kenapa? Oke, apa Ya kamu hubungan dengerin kamu? aja, Bos dengerin aku dulu. kesini. Oke, Kamu dengerin tenang dulu Saya mau sebentar. nanya. Kok bos- Hubungan, oke maaf saya mau tanya dulu. Hubungan Anda dengan Yuni apa? Hubungan Selain- saya sama Yuni itu adalah ya sebatas karyawan dan Oh. saya adalah bosnya dia. Oke, artinya kamu Dengar bosnya sendiri ya? kan, bos aku Iya, nggak betul. ada hubungan Ya apa-apa. kamu nggak usah Mas marah-marah Uya. kalau nggak ada apa-apa. Ya, maksudnya kayak- Dengan Ya, kamu kamu emosi diam seperti ini dulu. tandanya kamu Ya, menyembunyikan kamu nggak usah sesuatu. kayak gini dong. Kamu bisa Oke. diem nggak sih? Selain hubungan Silakan antara aja, karyawan buktiin dengan aja. bosnya, kamu ada hubungan apa? Nggak ada, Mas. Tuh, kamu Cuma dengar kan? sebatas bos dan karyawan. Oke. Nah, mau buktiin apa lagi Mas Uya? Nggak ada apa-apa. Artinya orang yang kamu bawa tidak membuktikan apa-apa, Dion. Kamu mau ngebuktiin apa sih Tanya sebenarnya? aja sendiri Mas. Oke, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Apa hubungan kamu dengan Dion? Hubungan saya sama Dion ya kenal, Mas. Kenal apa? Sebagai apa? Teman, sahabat, saudara? Sebagai Kenapa ragu-ragu jawabnya? sebagai sahabat saya, Mas. Oke. Jadi kamu ke sini bersama Dion dan diundang Dion ya? Bentar deh bos, sejak Iya. kapan ya bos sahabatan sama Dion? Sejak kapan ya? Maksudnya ngomongnya bukan sama saya ya? Kamu ngomongnya di atas ya? Iya. Oh iya, saya angkat sama saya. Iya. Kayak gini loh Saya Mas Uya. dipanggil bos. Oke. Gini loh Mas Uya. Oke. Bos Richard Saya ini jadi ingat ya. Ibu Laga soalnya. Iya bos Iya, Richard, iya, 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 dia iya. emang bos aku Iya. gitu. Terus kayak
barusan tiba-tiba bilang sahabatnya Dion. Sedangkan mereka aja nggak pernah ketemu. Iya, kok bisa bilang gitu? sahabatnya Oke. Dion dari mana? Oke. Gua sengaja naruh lu di sono biar gua tahu kelakuan lu itu kayak gimana. Oh, jadi Dion sebenarnya bersahabat dengan bosnya Yuni? Udah lama. Itu sahabat saya SMP. Sengaja saya taruh dia kerja di tempat teman saya biar saya tahu gimana kelakuan dia. Oh, jadi selama Ternyata ini memang dia busuk kamu kelakuannya. nipu aku selama ini Memang ya. kelakuan lu tuh kayak lont. Wah. Ngomong lu jangan sembarangan ya kayak Nah, kamu juga nggak boleh mengatakan hal tersebut kepada pacar kamu di sini. Nggak pantas juga. Karena Nah, apa yang Mas Uya, kamu tuduhkan aku belum terima, Mas terbukti. Uya. Iya, wajar kamu marah. Tapi dengan emosi kamu yang tadi meledak-ledak itu membuat kita juga curiga. Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu tutup-tutupi? kan Mas Uya juga udah Iya. nanya sendiri Iya. kan, nggak ada bukti apa-apa Oke, dong. Dion, pertanyaan selanjutnya. Bukti apa? Ini belum membuktikan apa-apa, Dion. Gak ada bukti. Sekarang mau tanya, dari mana bukti transferan itu? Ya, dari mana? Kamu tuh Dari bonus. Tanya sama bos lu. Oke, Berapa oke. bonusnya? Dari bonus, oke. Saya mau tanya, untuk orang yang di atas, apa benar Yuni ini mendapatkan bonus besar atas pekerjaannya? Ada sih mas, Besar tidak? nggak terlalu besar sih. Namanya juga waiters kan. Oh, waiters. Tapi nggak Cuma- punya uang banyak. Oke, transferan berapa yang kamu temui yang tidak wajar menurut kamu dan belajar Ada yang berapa? 5, 10 sampai 15 juta. Oke, ada buktinya nggak? Nggak saya bawa buktinya, tapi waktu itu saya lihat. Oke. kamu tuh gak usah ngomong Aku sembarangan deh lihat. kalau misalkan cuma Dan ngeliat juga gitu barang-barang kamu doang. semuanya branded. Gak mungkin bisa ngebeli dengan gaji waiters Yuni. saja. Ya kan aku juga Yuni. punya sampingan Oke. lain. Kenapa? Yuni. Kenapa? Yuni, Ya. kamu itu dapat bonus dari saya itu cuma 200.000. Dengar 200.000. Dan satu hal lagi nih, kamu 3 minggu ini kemana nggak pernah masuk kerja? Nah, lo. Enggak, aku masuk Lu gak sama masuk kerja. Pantes gua mau jemput lu gak mau ya. Lu kemana? Enggak, aku masuk kerja kok, Gua bos tanya kok. lu kemana? Lu bohong mulu sama gua sekarang. Lu kemana? Kamu gak usah kasar kayak gini, aku gak suka ya. Lepas. Saya di tengah deh. Oke. Aku Mas Uya, aku kemarin emang aku nggak kerja itu kenapa? Karena aku punya sampingan lain, punya Oke. kerjaan lain. Artinya kamu bolos kerjaan. Oke. Iya. Pertanyaan saya sama orang yang di atas. Setahu Anda, Yuni ini gimana orangnya? Kalau bekerja. Ya, setahu saya sih belakangan ini sampai 3 minggu terakhir ini dia emang nggak pernah masuk mas. Dan terakhir dia masuk itu saya lihat emang dijemput sama mobil mewah sih. Oh. Sama siapa kamu? Loh, bentar deh. Sama siapa? Bos Richard di sini hubungannya apa ya sama aku ya? Maksudnya kan ya udah kerjaan aja gitu, nggak usah disambungin sama urusan pribadi dong, bos. Loh, gini Nggak loh, ketahuan kan, Yuni. Mas? Dengar Ketahuan saya Yuni. kelakuan dia itu. Iya, ini bukan mobil Dion ya? Bukan mobil saya. Oke, Saya mobil nggak punya mewah. mobil. Oke, kamu nggak punya mobil? Ya. Pantasan dibilang belum mapan ya? Oke. Enggak, ini saya realistis aja. Iya kan? Ya. Oke. Yuni, Oke. Yuni. Ya, silakan kenapa? Saya di sini sebagai sahabat Dion dan saya juga ditugaskan sama Dion untuk mengawasi kamu di sini. Ternyata benar kalau kamu sering dijemput sama mobil-mobil mewah. Gak ngerti ya Mas Uya, gak ngerti aku tuh. Selama ini tuh mereka tuh gak pernah ketemu terus tiba-tiba ngomong sahabatnya Ya, udah Dion jelas gitu. Dion ternyata sahabatan sama bos kamu dan Dion sengaja menaruh kamu kerjaan di situ untuk mengawasi kamu. Ya tapi nggak seharusnya seorang bos gitu di kerjaan disambung-sambungin sama masalah pribadi kayak gini, nggak harus gitu, ngapain? Karena dia sahabat gua. Dia mau bantu gua, mau nilai kelakuan lu. Tapi kan selama ini aku nggak ada selingkuh apapun sama kamu. Oke, tenang. Oke, untuk misteri guys kita di belakang, terima kasih udah atas informasinya. Iya, sama-sama. Terima Iya. kasih. Oke. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, karena kita juga, saya di sini netral, kita belum tentu apa yang dikatakan teman kamu atau bosnya Yuni tadi benar. Bisa jadi ini fitnah ya. Udah kan? pasti benar, Mas. Nah, untuk Nggak itu mungkin kita salah. akan panggilkan saja seorang expert di bidang hipnoterapi, sahabat saya, Arbi. Oke, Arbi. Yuni ada di sini. Kita anggap aja kita masih 50-50 nih, bisa jadi Yuni benar, bisa jadi Yuni salah. Untuk membuktikan Gak usah ngomong kayak gitu dong. Emang selama ini
gue ngapain? Dengan sikap kamu seperti gue nyari ini, duit ya, Dion, ini akan memperlihatkan sifat kamu yang sebenarnya nih, ya. Oke. Yuni tidak keberatan kalau mungkin Arbi akan melakukan sesuatu sama kamu? Ya silakan aja, orang saya nggak salah apa-apa kok di sini. Silakan. Arbi butuh apa? Boleh minta kursi. Kursi. Yuni bisa duduk. Yuni nggak keberatan apapun yang saya lakukan? Oke. Boleh handphonenya dititip masuk aja dulu? Oke, handphonenya saya titip. Oke. Boleh tangannya di samping Pak kiri dan kanan? Oke. Sekarang saya pakai bandul. Sekarang fokus ke bandulnya. Oke. Fokus. Oke. Perhatikan gerakan kiri kanan tersebut. Oke. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan dulu. Oke. Perhatikan. Semakin lama gerakan bandul tersebut membuat mata kamu semakin lama semakin lelah, lebih lelah dari sebelumnya, dan biarkan rasakan diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu lebih tenang dan lebih rileks ketika bercerita apapun yang kamu rasakan dari dalam hati kamu, tidak ada sesuatu yang kamu sembunyikan, dan biarkan kamu menceritakan itu apa adanya dan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Pada hitungan ketiga, kamu akan bercerita lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Yuni, pertanyaannya adalah kenapa kamu tidak mau menikah dengan Dion? Ya karena emang Dion belum mapan, Mas Uya. Dion belum mapan. Oke, sejujur-jujurnya, memang kalau belum mapan, kenapa? Ya aku nggak mau aja nanti kalau setelah nikah hidup aku jadi hancur atau maksudnya jadi kesusahan. Aku nggak mau, Mas Uya. Aku pengen benar-benar membina rumah tangga yang bahagia. Oke. Pertanyaan berikutnya, kamu suka cowok yang mapan? Ya kalau iya apa tidak? iya. Kaya? Iya apa tidak? Iya. Pertanyaan berikutnya, apa benar kamu selingkuh? Sebenarnya aku nggak selingkuh, Mas Uya. Cuman ya gimana ya, aku kan butuh uang gitu. Dan dari kerjaan aku juga nggak cukup. Jadi ya aku mau nggak mau aku ada hubungan sama siapa? Sama orang yang lebih tua. Lebih tua? Iya. Maksudnya apa? Gadun? Ya mungkin bisa. Nah benar kan apa maksud saya itu? Tenang, jangan rusak suasana. Oke. Setelah... Apa yang kamu lakukan dengan orang tersebut? Aku nggak ngapa-ngapain kok, Mas Uya. Aku benar-benar. Ya nggak ngapa-ngapain, tapi ngapain? Aku cuma nemenin dia jalan-jalan. Bohong itu. Terus kayak mungkin. nemenin dia kalau keluar kota kayak gitu aja, Mas Uya. Karena aku benar-benar lagi butuh uang, Mas Uya. Dia memberikan apa sama kamu? Ya dia suka transfer aku uang kalau misalkan aku lagi butuh. Dia memberikan kamu uang? Iya. Kamu memberikan dia apa? Aku cuma sekedar nemenin aja sama ngobrol, paling kayak karaokean gitu aja, Mas Uya. Karaokean? Berduaan? Iya, Mas Uya. Tapi kadang-kadang juga suka ada sama temen-temen yang lain. Oke. Apa benar kamu sering ditransfer sama dia? Iya, Mas Uya. Iya. Gimana ya, Mas? Soalnya sebenarnya aku juga nggak mau, Mas Uya. Cuma aku juga bingung, Mas. Di sisi lain, aku juga sayang sama pacar aku. Tapi di sisi lain, aku juga butuh uang. Untuk apa? Dion juga tahu sendiri kok kalau misalkan ibu aku itu lagi sakit. Terus aku tuh emang lagi butuh uang buat perawatan ibu aku, Mas Uya. Gak gitu caranya. Kamu kan bisa bilang sama aku. Oke. Apa susahnya ngomong sama aku? Kalau aku udah siap nikahin kamu, aku juga siap nikahin keluarga kamu. Nggak begitu caranya. Oke. Jadi intinya uang tersebut untuk pengobatan ibu kamu. Iya, Kamu gunakan dengan uang haram. Enggak lah, Mas Uya, aku nggak bisa bilang itu uang haram. Itu kan buat ibu aku, dan aku pun juga nggak ngelakuin hal yang lebih-lebih dari itu gitu loh, Mas Uya. Ya anggap aja itu sebagai kerjaan sampingan aku.
Enggak, itu kan menurut kamu. Oke, terima kasih Arbi. Kita akan panggilkan Rudy setelah ini dan bisa dikembalikan lagi. Terakhir lagi, oke. Sekarang fokus pada nafasnya. Oke, tarik nafas terlebih dulu. Oke, kurang perut. Oke, saya hitung sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Buat kamu lebih tenang, lebih nyaman lagi. 1, 2, dan 3. Oke, setelah ini kita akan panggil Rudy untuk mengungkap semua lebih dalam lagi. Tetap di garis tangan. Kembali lagi di garis tangan. Oke, tadi Yuni sudah mengakui kalau dia sering jalan dengan seseorang yang umurnya lebih tua. Dia sering ditransfer karena sering nemenin jalan laki-laki tersebut untuk kebutuhan ibunya Yuni yang sedang sakit. Namun kita akan korek lebih dalam lagi. Kita panggilkan saja seorang indigo, Rudy. Ya, Rudy, silakan. Terawang Yuni. Apa yang Rudy lihat? Suatu yang menarik. Boleh tangannya? Seorang yang money oriented, dia hanya memikirkan uang. Oke. Uang dan uang. Apa nih? Perjanjian. Oh, saya mengerti. Dia punya perjanjian dengan seorang pria yang umurnya jauh di atas dia. Iya. Seperti Perjanjian macam apa? si pria ini akan terus mentransfer uang kepada siapa namanya? Yuni. Tapi jika Yuni berkhianat meninggalkan si pria tersebut, Yuni akan di stop transferan uangnya maksudnya. Iya. Ini apa? Benar. Kenapa Yuni mulai menangis? Oh, Iya. dia pakai susuk untuk menarik pria-pria beruang banyak di sekitar. Susuk? Kamu pakai susuk? Hah? Kamu tahu apa yang kamu lakuin itu salah? Tenang, mundur, Ya mundur. udah ya aku tahu. Mundur. Ya udah sih, ya mau Mundur, gimana lepas. lagi? Duduk. Udah kelewatan dia ini, Mas. Ada berapa susuk yang ada di tubuh Yuni? 1, 2. 2. 1 di alis, Ya. supaya pandangan matanya selalu bisa memikat orang-orang yang dia incar. Ya. Dan 1 di dekat bibir, agar orang yang dia incar percaya omongan dia. Jadi terungkap bahwa memang tujuannya dia adalah materi. Betul. Pure selingkuh berarti. Pertanyaan berikutnya sebelum saya tanya apakah Yuni ini benar-benar mencintai Dion atau tidak, saya ingin Rudy juga membaca Dion. Dion bersedia tidak? Bersedia. Iya bersedia dong, kamu tadi kan minta dimediasi. Boleh tangan? Oh. Seorang yang gigih. Dia adalah pekerja keras. Dia orang yang selalu menepati janji. Tapi, oke menarik tapinya. kamu itu orang yang posesif dan temperamen. Ini yang membuat pasangan kamu merasa agak tidak nyaman dekat kamu. Kelihatan dari tadi benar. Oke. Ya, kamu itu sungguh-sungguh mencintai Yuni. Dionnya ya? Iya, tapi sikapnya ini yang tidak disukai Yuni. Seperti itu. Oke. Jadi Dion sayang dengan Yuni sebetulnya. Ya. Saya benar-benar sayang sama dia. Nah, Rudy, susuknya ini berpengaruh nggak? Maksudnya dengan susuk ini Dion jadi mencintai Yuni? Sebenarnya susuk ini ditujukan bukan ke Dion. Iya. Karena menurut dia Dion tidak punya uang banyak. Iya. Tapi secara tidak langsung Dion juga terpesona pada Yuni dan mencintainya sampai mati. Seperti itu. Oh, pantesan Yuni selama ini nggak pernah mau diajakin nikah sama Dion. Karena dia selama ini mengejar uang, begitu Rudy ya?
Betul. Karena apabila dia menikah dengan Dion, semua transferannya selesai. Benar kan? Kamu punya orang ketiga kan? Atau Ya, lebih dari orang ketiga? Mundur Dion. Ya tapi kan aku ngelakuin ini semua juga demi ibu aku, demi... Kan bisa bilang sama aku, tinggal bilang. Dan benar apa tidak Yuni? susahnya? Ada perjanjian kamu dengan laki-laki tersebut kalau kamu menikah, transferannya berhenti. Iya. Kenapa kamu nangis? Pura-pura dia, Mas. Lu nyakitin orang, pura-pura nangis. Kenapa? Angkatnya telepon. Siapa yang nelpon? Aku nelpon nggak siapa? mau, aku nggak mau lanjut lagi, Miss. Udah, nelpon aku nggak mau lanjut. Kamera ikut. Berhenti, kamu mau berhenti nggak? Berhenti. Aduh, ini mau dimediasi tapi jadi kayak begini nih. Ya, ini berantakan. Oke, tapi kita udah berhasil mengungkap ya, Arbi. Ya. Sekarang Yuni mau ngapain kita nggak tahu nih. Berhenti, kamu mau berhenti nggak? Kejar aja, kejar. Berhenti! Mau berhenti nggak? Turun! Turun! Ini lanjutannya Ya, gimana? oke. Waduh. Lanjutannya. Ini yang dikejar. Ya, gimana ya? Itu mungkin gadunnya ya? Nggak mungkin dikejar. Kejar juga kita kan nggak tahu dia kemana. Iya. Tapi itu adalah orang yang selama ini mentransfer Yuni. Iya, sepertinya kayak gitu. Mungkin Ya udah, kamu dari tadi saya tawarin bukannya cari jodoh di sini, orang ada 2 orang yang berdiri. Tapi saya mau selesai masalah saya. Ya udah, nggak bisa selesai, orang dia nggak mencintai kamu sama sekali. Nah, saya nggak tahu lagi harus kemana. itu balik lagi sih. Iya, sini. Oke, gini aja deh. Ya, tadi kita udah tawarkan, kita udah bantu. Harusnya kan kamu sini cari jodoh, udah ada 2 orang wanita yang tertarik sama kamu. Kamu tetap ya mencintai wanita yang tidak mencintai kamu, cinta tak berbalas, dan dia lebih mencintai orang lain. Dan Rudy gimana? Kelihatannya memang tidak ada peluang sama sekali untuk dia menikah dengan Yuni ya? Apa gimana? Kecil kemungkinan. Iya. Kemungkinan itu selalu ada, tapi Iya. saya lihat sangat kecil. Sangat kecil. Karena Yuni sendiri lebih mementingkan orang tersebut. Iya. Seperti itu. Jadi ya kecil sekali ya. Betul. Saya sarankan Caranya Dion apa ini ya? mencari yang lain sih. Cari yang lain. Mungkin kita bantu relaksasi di dalam aja. Oke, Biar kita ke dalam dia- deh. Oke, supaya minimal supaya kau bisa move on, supaya kau bisa melanjutkan hidup kamu. Ya, sekarang nih kayaknya ini ya Rud ya, maksudnya di benak dia tuh hanya Yuni aja udah ya. Apapun yang terjadi, apapun Yuni telah menyakiti dia, tapi tetap dia mencintai Yuni gitu. Ya, betul. Ya, Salah dia- satu sifat dia ini orangnya posesif yang Iya. pertama, Iya. dan dia juga ketika mencintai seseorang itu benar-benar tulus, Iya. benar-benar sampai mati seperti itu. Oke. Tapi ini dia bisa move on ya? Iya. Kita bantu ya. Iya. Ini sangat berat sih. Iya. Oke, silakan. Apa yang ingin dilakukan? Kursi mungkin kursi? Kita kursi yang tadi. Oke. Bisa duduk sini. Silakan Alvin. Oke. Mungkin sekarang kamu ngerasa campur aduk perasaannya, ada sedih, kecewa, sakit hati, seperti yang kamu rasakan ya? Oke. Sekarang saya bantu relaksasi. Oke.
Sekarang kamu fokus ke perasaan kamu, munculkan apapun yang kamu rasakan, entah itu marah, perasaan dendam, ataupun merasa sakit hati. Munculkan perasaan tersebut dalam hati kamu, dalam perasaan kamu. Fokus terhadap nafas kamu. Setiap tarikan nafas membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, bawa energi positif tersebut lebih tenang, lebih nyaman. Seiring dengan hembusan nafas kamu mengeluarkan energi negatif dalam pikiran kamu, dalam tubuh kamu. Dan biarkan udara di sekitaran kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan kamu dapat mengungkapkan apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu rasakan kembali dalam pikiran dan hati kamu, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika mengungkapkan perasaan tersebut. 1, 2, dan 3. Oke, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Kamu bisa mengungkapkan apapun yang kamu rasakan. Gua Sekarang kerja pagi, siang, sore. Kadang gua kerja sehari itu 18 jam. Untuk nabung, mau nikahin cewek gue yang sayang. Nikahin perempuan yang gue sayang, yang mau gue seriusin. Bertahun-tahun kurang istirahat, pikiran kusut. Karena mau nabung buat perempuan itu. Ah! Kenapa mesti gua yang nerima ini? oke, kamu tenang, lebih tenang lagi. Lu bang! Ini pengaruh susuk bukan, Rudy? Iya, Secara tidak langsung. Iya, karena susuk itu berpengaruh juga sama lawan jenisnya ya. Betul. Oke. Ini yang Rudy lihat ada sosok negatif gak nih yang mempengaruhi Dion kayak dia disetir sama Yuni mungkin? Di setir secara tidak langsung sebenarnya. Jadi dalam diri Yuni itu terdapat makhluk gaib. Oke, kamu ungkapkan apapun yang kamu rasakan biar kamu lebih plong lagi. Kamu apa yang kamu rasakan sekarang biarin aja. Lu luapkan aja. Udah. Oke. Kamu udah ngeluapin semuanya. Udah. Cukup. Oke. Oke, makhluk gimana Rudy? Bentuknya itu seperti putri Iya. yang cantik. Jadi ketika orang-orang melihat Yuni itu seperti melihat sosok putri yang sangat cantik seperti itu. Padahal Yuni tidak secantik yang orang lihat berarti gitu ya? Sebenarnya Yuni itu cantik, tapi dengan si makhluk tersebut jadi Buat dia jauh lebih lebih cantik menarik. lagi. Iya betul. Oke, udah cukup kamu? Oke, sudah cukup nyaman. Nyaman. Oke, sekarang kamu lebih tenang aja. Tarik nafasnya. Oke, atur nafasnya biar emosi kamu teredam, biar lebih tenang, lebih nyaman. Oke, atur nafasnya. Oke, udah lumayan tenang. Oke, relax. Oke, kamu bisa lanjutin lagi. Oke, bisa lebih tenang. Oke, siap. Oke, Dion, maaf kita tidak bisa membantu lebih jauh lagi, namun kita sudah berhasil mengungkap fakta-fakta dan ya sekarang kamu lebih plong lah ya. Oke, move on aja, cari yang lain. Silakan kamu kembali. Oke. Menangis tuh wajar ya Arbi ya? Wajar. Oke, dia teriak tadi untuk meluapkan, untuk mengeluarkan energi-energi negatif ya. Oke, tapi susuk itu bisa hilang dengan sendirinya apa gimana? Susuk itu harus dia menetralisir itu dulu. Iya. Bisa ke orang pintar dengan dibantu doa-doa. Yuninya apa Dion ya? Yuninya. Yuninya, dia harus melepaskan susuk itu. Betul. Karena Dion seperti itu ya itu tergantung dengan Yuni. Dion ya? Iya. Oke. Dan pemirsa, ya inilah yang terjadi hari ini apa adanya yang terjadi di sini. Dan ya di acara ini semua harus penuh dengan bukti. Jadi buat Anda, pemirsa juga yang ingin membagikan kisahnya dan juga ingin mendapatkan jodohnya, kalian juga punya masa lalu kelam apapun, ingin coba dicari solusinya di sini, bisa ya, kirimkan ke Instagram kita, DM ke Instagram kita di @antv, tapi bawa bukti-bukti yang sangat banyak dan kita juga perlu saksi-saksi yang banyak. Jadi kita akan coba dengan Arbi dan juga Rudy akan menuntaskan segala macam masa lalu kelam dalam diri kalian.